Pemirsa Intens Investigasi. Usai Baim Wong mengungkap tentang keretakan rumah tangganya dengan Paula Verhoeven, di mana adanya dugaan persingkuhan yang dilakukan oleh Paula. Nama publik figur berinisial DS juga menjadi sorotan karena diduga adalah selingkuhan dari Paula. Mengingat nama aktor Dimas Seto yang belakangan ini diisukan sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Baim dan Paula. Lantas, seperti apa jawaban dari kuasa hukum Baim? Benarkah dugaan orang ketiga itu adalah Dimas Seto? Dan seperti apa pula sahabat Dimas Seto dan Dini Aminarti Asma Nadia mengungkapkan sosok Dimas Seto serta perjalanan kisah cinta Dimas Seto dengan Dini Aminarti? Bagaimana pula dengan Paula yang memberikan tanggapan usai Baim press conference kemarin? Di sisi lain, seperti apa juga kuasa hukum Baim yang mengungkapkan bahwa Baim sebenarnya sudah memikirkan untuk menggugat cerai Paula sejak November 2023 lalu. Namun, Baim pun masih ingin bertahan hidup bersama Paula, tak lain untuk kebaikan dan juga kepentingan kedua anaknya. Hingga Baim pun tidak ada harapan lagi untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Paula karena masalah yang dirasakan Baim adalah masalah sengketa batin. Dan bagaimana pula Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dijumpai oleh awak media membenarkan jika gugatan Baim Wong terhadap Paula sudah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak 6 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui e-court oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Hingga sidang perdana mereka pun sudah terjadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober mendatang. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diketahui, Selasa 8 Oktober 2024 lalu, Baim Wong pun akhirnya membongkar kebenaran akan keretakan rumah tangganya yang telah dicium awak media sejak lama. Namun usai Baim mengungkapkan semuanya kepada awak media, pria 43 tahun itu pun justru mendapat hujatan dari netizen lantaran dianggap begitu mudahnya membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula. Bahkan, hujatan demi hujatan yang dilayangkan netizen juga semakin bertambah. Manakala Baim yang sebelumnya menangis sedih saat preskon, di unggahan terbarunya, Baim pun justru tampak bergembira ria, sembari melepaskan tawanya saat potong tumpeng, seolah tidak ada masalah berat yang sedang terjadi. Dengan banyaknya hujatan dari netizen yang diarahkan kepada Baim, tentu hal itu pun sampai juga di telinga kuasa hukum Baim, yaitu Fahmi Bahmid. Namun, saat ditanya mengenai hal itu, Fahmi pun secara tegas tidak ingin menanggapi hal tersebut karena apa yang dilakukan netizen kepada Baim terkait hujatan tidak ada hubungannya dengan proses hukum yang kini sedang terjadi. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya, kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf,
Saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya nggak mau ada dendam sama dia sebenarnya. 1,5 juta penonton. Tinggal hadiahnya. Dapat 1,5 juta. Saya nggak menanggapi yang begituan, yang jelas apa yang disampaikan oleh Mbak Im itu ada dalam gugatan. Artinya itu adalah sesuatu yang ada dalam proses hukum. Saya minta semua hormati hukumnya. Kita tidak mencoba masuk pada pembenar dan menyalahkan, tapi kita masuk kepada fakta. Faktanya ada di dalam gugatan dan gugatan itu saya daftarkan di Pengadilan Agama. Jadi saya masuk pada proses hukumnya. Lain-lain saya tidak mau menanggapi. Itu kan hak dari Mbak Im yang ingin mencoba mengungkapkan kebenaran. Jadi manakala seseorang ingin mengungkapkan kebenaran, kita tidak punya hak untuk melarang. Yang kedua, apa yang disampaikan itu semuanya ada di dalam gugatan. Artinya bukan Mbak Im Wong mengarang sebuah cerita. Selain Baim yang dihujat netizen usai press conference, kemunculan nama publik figur yaitu Dimas Seto juga menjadi sorotan lantaran dari pernyataan Baim Wong mengenai orang ketiga yang hadir dalam rumah tangganya adalah sahabatnya sendiri dengan inisial DS. Bahkan, dugaan netizen pun semakin besar tertuju kepada DS manakala melihat ke belakang postingan Baim Wong pada Juni lalu, di mana dari video Baim yang sedang menggendong Kenzo yang baru lahir, Baim pun terlihat mendoakan seseorang yang belum mempunyai anak, namun meminta seseorang itu untuk jangan mengganggu istri orang. Siapa yang belum punya anak? Saya doain biar cepat punya anak. Sabar, tapi jangan malah ganggu istri orang ya. Siapa hayo? Sebentar lagi akan dimulai drama sesungguhnya, tulis Baim Wong. Dan atas postingan tersebut, akhirnya nama Dimas Seto pun terseret lantaran Dimas Seto diketahui merupakan sahabat Baim. Mengenai kemunculan nama Dimas Seto yang terseret dalam polemik rumah tangga Baim dan Paula, hal itu pun juga ditanggapi oleh kuasa hukum Baim, di mana jika ingin tahu lebih jelas siapa sebenarnya inisial DS, apakah memang Dimas Seto ataukah bukan yang diduga menjadi selingkuhan Paula, Fahmi Bahmid pun juga mengatakan orang itu bukanlah Dimas Seto. Dan jika ingin mengetahui nama yang sesungguhnya, silakan dikonfirmasi ke pengadilan. Selain itu, bantahan lainnya juga datang dari sahabat Dimas Seto dan Dini Aminarti, yaitu Asma Nadia, yang mengungkapkan bahwa Dimas adalah sosok lelaki yang setia. Karena Asma Nadia sangat tahu betul akan perjalanan kisah cinta Dimas dan Dini, sahabatnya tersebut. Saya harus tanya Baim sendiri karena dia yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab Baim. Jadi hal-hal yang terlalu pribadi begini saya tidak bisa jawab. Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Tapi yang saya tahu adalah Dimas Seto itu orang yang baik. Dan yang saya tahu juga Paula orang yang baik. Ya, di luar itu artinya saya pernah ketemu, saya kenal Dini dan saya mengagumi kisah cinta mereka. Mereka sempat juga main di film Haya 2 gitu kan. Saya produsernya waktu itu bersama Mbak Helvi, Ustadz Erik dan lain-lain gitu. Dan saya lihat hubungan mereka kuat sekali ya antara Dini dan Dimas gitu. Jadi sih buat saya percaya sama mereka. Saya percaya dengan cinta yang mereka punya. Dan kalau setiap kita pasti setiap hubungan juga mungkin punya masalah atau apa segala macam gitu. Tapi saya percaya dengan cinta yang mereka punya dan ya kita yang lain kita doain aja gitu, insya Allah semuanya baik-baik. Dalam Islam itu tuduhan-tuduhan seperti itu serius gitu ya, harus ada saksinya dan sebagainya gitu. Jadi kalau buat saya kita ambil jalan yang nggak merugikan akhirat kita lah, nggak merugikan amal kita gitu. Jadi kembangkan prasangka baik, bahkan dalam Islam itu kita harus mengembangkan 40 prasangka baik, cari 40 prasangka baik dulu sebelum kita menjatuhkan satu prasangka buruk.
setelah Baim Wong mengungkap semuanya ke publik, Paula pun terlihat memberikan tanggapannya melalui media sosialnya dengan mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib yang tampaknya menjadi reaksi atas situasi yang sedang dihadapinya. Tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Tidak hanya itu, Paula pun juga mengunggah quote dari Ustadz Hanan Attaqi seperti berikut ini. Level tertinggi kamu berdamai dengan diri sendiri adalah tidak masalah kalau orang lain salah paham tentangmu, selama Allah Maha Tahu segalanya. Sementara postingan Paula lainnya ditujukan kepada anak keduanya yaitu Kenzo yang kemarin baru saja berulang tahun ketiga, di mana Paula seolah mengisyaratkan akan selalu ada untuk kedua putranya. Barakallahu fi umrik jagoan mama, semoga dengan bertambahnya usiamu bertambah pula rasa sayangnya pada kedua orang tuamu. Doa mama selalu menyertaimu anak soleh. Mama is always here for you, no matter what. I love you. Tulis Paula. Tidak hanya itu, Paula pun juga memberikan surprise untuk Kenzo berupa buket snack. Namun, yang disayangkan, saat Paula hadir, ternyata Kenzo pun sedang pergi dengan Baim. Sementara itu, sahabat Paula pun juga mengungkap fakta mengejutkan usai Baim Wong menggugat cerai, di mana beberapa jam Baim diakui masih bersama dengan Paula di kantornya. Namun sorenya, Baim pun justru terlihat menangis saat membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula. Gue tadi teleponan aja, gue dengar suara Baim masih happy kok. Bisa tiba-tiba depan kamera nangis. Bingung banget. Ungkap Victoria yang ia tulis dalam kolom komentar di postingan akun gosip. Victoria selaku makeup artis Paula Verhoeven pun memberikan pernyataan yang ia unggah lewat story di media sosialnya, dibarengi dengan foto Paula yang sedang memeluk anaknya. Di mana untuk permasalahan ini, Victoria pun menyatakan bahwa Paula sahabatnya itu akan memilih diam demi anak-anaknya. Aku adalah orang di balik layar yang tahu seberapa Paula Verhoeven taat agama dan sangat mencintai keluarganya. Yang kuat ya sayang, cukup tangisnya, ribuan cinta mendukungmu. Diammu semua demi anak-anak, biar nanti Tuhan yang bertindak. Tulis Victoria. Oke, sekarang kita lagi mau surprisein Kenzo. Jam 12 siang mau surprisein Kenzo. Terus aku udah bawa mie ulang tahun, mau makan bareng Kenzo. Kenzonya mana, Pak? Kenzonya mana, Pak? Kenzonya mana? Tadi beberapa lagi keluar, dari mana? Saya berdoa yang terbaik untuk Paula sih, supaya anak-anaknya yang terbaik buat anak-anak sih. Kebetulan kemarin tuh nggak sengaja aja, aku tuh lagi teleponan karena booking untuk makeup besok. Hampir setiap ada acara memang aku yang rias. Setahu aku mereka udah pisah. Paula sudah nggak 4 minggu udah nggak bareng anak-anaknya. Lagi main di kantor ternyata pas aku teleponan kayak, oh puji Tuhan ya gitu aja. Aku nggak berpikir sejauh itu. Aku dengar suara Baim lagi ketawa-ketawa lagi main sama anaknya barengan sama Paula dong, karena kan aku lagi teman sama Paula. Terus tiba-tiba aku tutup telepon, aku lagi make upin photoshoot, sorenya keluar berita ya, aku kaget banget. Tiba-tiba ada preskon terus Baim nangis, aku juga kaget. Udah sesimpel itu, aku nggak tahu apa-apa sih, dan aku berharapnya malah mereka rujuk banget dari awal. Lalu, seperti apa pula kuasa hukum Baim Wong yang mengungkapkan bahwa Baim sebenarnya sudah memikirkan untuk menggugat cerai Paula sejak November 2023 lalu, namun Baim pun masih ingin bertahan hidup bersama Paula, tak lain untuk kebaikan dan juga kepentingan kedua anaknya. Hingga Baim pun tidak ada harapan lagi untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Paula, karena masalah yang dirasakan Baim adalah masalah sengketa batin. Mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap
setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Kemunculan Baim Wong membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya Paula menjadi kabar paling mengejutkan di tengah ramainya kasus Nikita Mirzani versus Fadel Bajide yang sedang panas-panasnya. Dan tentunya gugatan cerai talak Baim Wong kepada Paula juga menambah rentetan dari kasus-kasus beberapa selebritis yang bercerai di mana adanya konflik ataupun dugaan perselingkuhan yang menjadi alasan kuat mereka pilih berpisah. Untuk kasus Baim, kuasa hukumnya Fahmi Bahmid yang dijumpai oleh tim intens investigasi kemarin pun juga mengungkapkan bahwa Baim sebenarnya sudah memikirkan untuk menggugat cerai Paula sejak November 2023 lalu. Namun, hal itu pun diurungkannya karena Baim masih ingin bertahan hidup bersama dengan Paula, tak lain demi kebaikan dan kepentingan kedua anaknya. Apa yang dilakukan ternyata dia mengajukan gugatan cerai talak. Artinya dia ingin mengakhiri rumah tangga ini. Bagi dia ini adalah perjalanan hidup dia yang sudah saatnya saya akhiri, karena kalau diteruskan ini akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan lahir batin buat dirinya, seperti itu. Saya tidak akan jawab bukti karena Anda tanya bukti. Anda bukan hakim, tanyakan yang memang bisa saya jawab dan saya mempunyai hak untuk menjawab. Yang Anda tanyakan masuk pada materi dan itu adalah ruang lingkupnya di pengadilan. Saya tidak akan sampaikan. Yang jelas ada persoalan. Sejak November 2023, artinya dia sudah bertahan sekian lama, mencoba untuk bertahan demi kebaikan dan kepentingan anak-anak. Ternyata itu tidak bisa terus-menerus dia pertahankan. Akhirnya dia mengambil sikap yang terbaik adalah mengakhiri pernikahan ini dengan keputusan dari pengadilan. Dalam kesempatan tersebut, Fahmi pun juga menegaskan jika sudah tidak ada harapan lagi untuk Baim mencabut gugatan cerainya terhadap Paula karena masalah yang dirasakan oleh kliennya itu adalah masalah batin. Atas hal itu, Fahmi pun memastikan jika di sidang perdana nanti pada 23 Oktober yang beragendakan mediasi, Baim pun diwajibkan datang. Dan sebagai penggugat, Baim dan dirinya pun telah menyiapkan saksi lebih dari 1 orang, di mana para saksi itu pun adalah orang-orang terdekat Baim dan Paula yang mengetahui akan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Tidak ada, ini sengketa batin, saya tidak masuk ke dalam situ. Jadi mereka yang memutuskan, bukan saya. Mereka hanya meminta pengadilan memutuskan sengketa batin yang terjadi saat ini. Saya tidak punya kepentingan saya adalah bagaimana apa yang menjadi problem terhadap klien saya salurkan secara benar melalui jalur proses hukum di pengadilan agama. Wajib hadir, bukan pasti wajib hadir karena aturannya dikasih waktu 1 bulan. 1 bulan itu harus terjadi keputusan baik damai ataupun tidak damai harus ada. Lalu, seperti apa pula Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dijumpai oleh awak media membenarkan jika gugatan Baim terhadap Paula sudah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak 6 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui e-court oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Hingga sidang perdana mereka pun sudah terjadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober mendatang. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Di sisi lain, saat ditemui awak media, Taslima selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun mengungkapkan bahwa benar
Baim Wong dengan nama asli Muhammad Ibrahim telah mengajukan permohonan cerai talak kepada istrinya Paula Verhoeven secara ikut pada 8 Oktober 2024 berikut hak asuh untuk kedua anaknya. Permohonan tersebut baru diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa kemarin dan akan dijadwalkan sidang perdananya dengan agenda mediasi pada 23 Oktober 2024 mendatang. Nah, sekarang sudah terdaftar di Panitiran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal surat gugatannya tanggal 7 Oktober tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024. Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim. Gugatan itu didaftarkan dengan mengajukan melalui kuasa hukumnya secara elektronik yang diajukan oleh Dr. Bahmid SHM Hum dan kawan-kawan, mengajukan gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Agenda sidang perdana nanti dijadwalkan, ya sudah terjadwal karena sudah ditetapkan penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim nanti di tanggal 23 Oktober 2024. Mengingat keberanian Baim Wong untuk mengajukan permohonan hak asuh kedua anaknya, lantas seberapa besar peluang Baim Wong menang atas hak asuh anak? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.